Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini ya. Saya akan menceritakan kisah saya di daerah Baturaden. Waktu itu kita menginap di villa. Waktu itu memang kita sudah sampai villa tersebut itu sudah habis isya ya, ba'da isya gitu. Terus kita mandi-mandi, bersih-bersih gitu. Terus karena kita pengen jalan-jalan malam. Sebelumnya saya ingin cerita dulu perjalanan ketika mencari villa tersebut. Daerahnya itu ya daerah pegunungan gitu ya, banyak pohon besar itu seperti pohon pinus ya. Terus banyak villa-villa yang serem juga sih. Villanya itu kayak kosong gitu, terus banyak yang rusak. Ada yang lampunya nggak menyala, ada yang pagernya udah rantainya sampai karatan gitu, seperti sudah lama nggak dibuka gitu loh. Terus di situ jarak villanya itu juga jauh-jauh gitu, tidak berlempetan gitu. Misal 10 meter baru ada gitu villanya. Jadi memang kalau siang itu pasti bagus banget gitu, suasananya, pemandangannya gitu ya. Lanjut ke malam itu ya. Jadi waktu itu kita bertujuh kalau nggak salah. Jadi kakak saya cowok ya, sama istrinya, anaknya 2, terus tambah ponakan saya 1 cewek. Jadi ponakan 2 cowok 1 cewek. Terus saya sama suami saya. Waktu itu kita jalannya itu nggak deket-deketan gitu. Jadi kakak saya itu menggoda ponakan saya ini yang baru berumur 15 tahun mungkin ya. Waktu itu dia sedang ada datang bulan. Nah, kakak saya itu godain ponakan saya, bilang begini, biasanya kalau perempuan sedang datang bulan itu digangguin nih sama kuntilanak, katanya gitu kan. Ponakan saya, bisa aja gitu katanya. Tapi dia tetap ketakutan juga. Saya sih cuman ketawa aja ya. Nah, untuk jalanannya itu kan ada yang nanjak, ada yang turun gitu ya. Yang depan itu istri kakak saya dan suami saya udah di depan, sama 2 ponakan yang cowok itu di tengah. Yang paling belakang itu kakak saya, ponakan saya yang cewek itu sama saya. Nah, terus kakak saya bilang gini, kata-katanya, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, datanglah hai para penghuni gitu kan. Saya bilang gus gitu kan, saya bilang gitu, jangan kayak gitu, nyerem-nyerem gitu kan. Terus kita ngelewatin villa, salah satu villa yang saya bilang tadi, yang di lantai, tapi lantainya itu sudah karatan, jadi kayak nggak pernah dibuka. Dan villanya itu dilambatin sama tanaman jalar gitu loh. Saya lihat di situ kan, merinding juga gitu. Wah gila ini villa. Terus kakak saya godain lagi, biasanya nih banyak nih gitu di pohon-pohon nih. Terus tiba-tiba terdengar suara seperti gitu kan. Kata kakak saya, tuh apa tuh gitu katanya. Apaan sih itu, burung paling, saya bilang gitu kan. Gitu lagi tuh. Terus
langsung saya, bulu kuduk saya merinding semua. Kita lari nggak bisa lari ya. Kalau logikanya itu karena pas tanjakan, jadi kayak kaki berat banget gitu kan, itu logikanya ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, tanjakan pun biasanya kita kuat gitu lah, cepet gitulah, paling nggak jalan tuh cepet. Tuh kayak berat tuh, saya sampai baca-baca di situ, kok ponakan saya yang cewek sampai nangis gitu kan. Yang kurang ajarnya itu kakak saya yang larinya cepet, dia duluan ninggalin kita gitu. Dan saya kalau saya duluan, kasihan dia dong. Akhirnya saya bilang gini, udah kita bercandanya cukup aja di sini. Aku bilang itu cukup lah, kamu di situ aja. Tapi emang bener waktu itu suaranya tuh sampai ketawa 3 kali ya. Yang ketiga kalinya itu yang bikin kita lari itu loh lah. Udah saat itu kita bener-bener ngerasa kayak kapok. Tapi di situ kayak adrenalin kita itu dipacu gitu loh. Ya saya percaya sih hal-hal yang seperti itu tuh ada gitu ya. Dan kalau kita membahas mereka itu biasanya langsung kayak terkoneksi gitu loh, merasa terpanggil gitu ya. Nah ini kakak saya nih yang kurang ajar, yang gara-garanya dia nih. Nah kebetulan ponakan saya juga sedang datang bulan. Kalau di orang bilang amis gitu ya. Amis itu kalau orang Sunda itu manis gitu. Jadi baunya tuh harum gitu, yang berbau darah-darah seperti itu kan. Nah itulah salah satu pengalaman saya menginap di Villa Baturaden. Ya kalau villa itu kan tidak selalu ditempatin manusia ya, kebanyakan kosong gitu. Jadi mereka pun nyaman menempatin rumah atau villa yang kosong, apalagi daerah dingin ya. Nah satu lagi nih, konon katanya kalau hujan gitu ya, mereka juga berteduh loh, berteduh di dalam rumah atau di dimanapun gitu. Maksudnya yang aneh aja gitu, mereka kan sosok yang tak terlihat, tapi ternyata mereka takut juga dengan air hujan. Apa mungkin itu air hujan rahmat dari Allah ya, kita nggak tahu juga sih. Nah itulah salah satu kisah aku yang di villa ya. Ada juga kisah villa yang lainnya, silakan cari di video saya. Kalau Anda suka video ini, mohon like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika ada yang mempunyai kisah yang menarik, unik, dan misteri, silakan kirimkan ke alamat email ini ya. Kalau kisahnya sampai saya ceritakan di channel YouTube saya, akan mendapatkan wallet dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.